Kelihatannya tidak mungkin. Hamba yakin Kudo bertindak atas sendiri. Lord Genji bukan orang yang mudah curiga. Semua bangsawan pasti mudah curiga, tukas Kawakami. Kecurik penting untuk bertahan hidup. Saya heran, kata Heiko, memiringkan kepalanya yang menurut membuatnya terlihat sangat menarik. Jika Lord Genji bisa mendepan, dia tak perlu berhati-hati. Dia tahu apa yang akan terjadi di kecurigaan menjadi tak berarti baginya. Kawakami mendengus, tak masuk akal. Keluarganya menggunakan samaran menggelikan itu dari generasi ke generasi saja dari mereka memang bisa melihat masa depan. Klan Okumichi menjadi klan paling berkuasa di Kekaisaran Jepang. Bukan klan Toku Genji pasti sudah menjadi shogun, bukan menjadi penjaga wilayah belakang kesogunan seperti Akaoka. Tak diragukan lagi Anda benar, tuanku. Kamu terlihat tidak yakin. Apa kamu telah menemukan tentang kamar ramal ini? Tidak, tuanku. Tidak secara langsung. Tidak langsung. Wajah Kawakami mengeras seakan-akan jawaban terasa masam. Satu kali, ketika Kudo dan Saiki sedang membicarakan Lord G mendengar mereka menyebut Susume no Kumo. Susum no Kumo adalah nama puri utama di kediaman Akaoka. Ya, tuanku, tetapi mereka tidak berbicara tentang puri. Mereka tentang teks rahasia. Genji dianugerahi kemampuan melihat lebih jauh dari Kawakami. G punya kemampuan meramal masa depan. Tidak aneh jika sebuah klan mempunyai teks ajaran rahas Kawakami. Biasanya berupa buku strategi perang yang sering kali jiplakan seni perang karangan Sun Tzu. Menurut kabar, teks rahasia Okumichi berisi ramalan para lorda setiap generasi sejak masa Hironobu, 600 tahun lalu. Gosip semacam itu telah lama menyebar di keluarga Okumichi. Setiap generasi ada satu orang yang terlahir dengan kemampuan ya, tuanku. Memang begitu kabarnya. Heiko membungkuk, menuangkan air panas di cangkir teh. Aroma harum memenuhi udara, dan kamu percaya itu. Rasa marah membuat Kawakami teh meminum tehnya. Dia menelan tanpa memperlihatkan rasa sakit di cairan panas itu membakar tenggorokannya. Hamba hanya percaya bahwa gosip itu ada, mungkin ada kebenaran semua kabar burung itu. Tidak harus berupa ramalan, tuanku. Hanya karena sesuatu itu dikatakan, tidak berarti itu benar. Jika semua hal yang kudengar, aku harus mengeksekusi setengah pen dan memenjarakan sisanya. Itu adalah lelucon terlucu yang bisa diusahakan oleh Kawakami. Hei sopan, menutup mulutnya dengan lengan komono. Dia menggoda sebagai tanda penghormatan atas guyonan Kawakami. Semoga tidak termasuk hamba. Tidak, tentu tidak dirimu, kata Kawakami menghibur Heiko. Untuk no Heiko hanya pujian tertinggi yang pantas. Lain. Lagi pula, dia adalah orang yang menciptakan Mayonaka no He. Lihat saja, dia tetap saja selemah semua laki-laki lain. Semualah kecuali Genji. Kakek Lord Genji, mendiang Lord Kiyori, kabarnya juga kemampuan melihat masa depan. Kawakami menerima secangkir teh Heiko. Sekarang, dia menghirup tehnya dengan lebih hati-hati. Teh saja dia meninggal tiba-tiba, 3 minggu lalu. Kemungkinan diracuni seharusnya dia bisa meramal kejadian itu sehingga tidak meminum ditujukan untuknya. Mungkin tidak semua hal bisa diramal, tuanku. Alasan yang mengada-ada, tukas Kawakami kembali meradang. Hanya untuk menguatkan mitos yang ada. Semuanya hanyalah kosong yang digembar-gemborkan klan Okumichi. Orang Jepang percaya tahayul dan mudah dibohongi. Klan Okumichi dengan cerdik mengeksploitasi hal ini. Akibat dongeng anak-anak kemampuan meramal ini, mereka diperlakukan lebih dari yang seharu. Apakah memang racun yang menyebabkan kematian Lord Kiyori? Jika kamu bertanya apakah aku yang memerintahkan peracunan, tidak. Heiko menjatuhkan diri ke lantai, membungkuk rendah-rendah. Akan berani selancang itu, Lord Kawakami. Nada suara dan sikap benar serius. Ampuni hamba karena telah memunculkan kesan kepada Anda. Pria ini tak lain adalah seorang badut, tetapi berbahaya dan cerdik. Karena terlalu ingin mengetahui apa yang ada pada Genji, Heiko telah bertindak terlalu jauh. Jika dia tak hati-hati, asing, terutama orang Amerika telah menimbulkan kemarahan dan lebih banyak lagi yang marah karena ketertarikan Lord Kyo agama Kristen. Dia tidak mendapat dukungan bulat, bahkan dia sendiri. Kamu sendiri mengatakan kalau Saiki dan Tanaka, pengikutnya yang paling senior, sangat keberatan akan keha misionaris di wilayah Akaoka. Bahkan,
Tanaka sangat kecewa mengundurkan diri dan menjadi rahib di kuil Mushindo 6 bulan lah. Ya, tuanku, itu memang benar. Dia telah menuruti ajaran Bu, namanya sekarang berganti Sohaku. Fanatisme agama lebih mematikan daripada fanatisme politik. Namanya Tanaka atau Sohaku, menurutku dialah yang paling membunuh Lord Kyori. Betapa tragis, kata Heiko, dibunuh di usia tua oleh orang kepercayaan. Mereka yang paling dekat adalah orang yang paling berbah. Kawakami mengamati reaksi Heiko, karena kita terlalu sering mesiapa mereka sebenarnya. Misalnya, kamu sering berbagi ranjang The Genji, tetapi suatu saat bisa saja kamu memotong lehernya. Benar, Tit. Heiko membungkuk, hati-hati menata senyumnya agar tidak setuju tetapi tidak berlebihan. Ya, benar demikian. Kamu tidak kesulitan untuk mengatasi perasaan sukamu kepadanya. Heiko tertawa riang. Anda mempermainkan saya, Lord Kawakami. Hadir ranjangnya hanya karena Anda menempatkan saya di sana. Bu, saya mempunyai rasa suka kepadanya. Kawakami berkerut. Hati-hati, Heiko. Saat kamu bersamanya harus tetap dirahasiakan, bahkan kamu juga tak harus tahu. Kamu semua seni samurai kuno dan dia sangat ahli. Dia dapat membun maupun tanpa senjata, dan dia telah melakukannya. Sudah menja umum bahwa Shigeru pernah terlibat dalam 59 duel dan selalu kurang satu dari rekor duel yang dipegang oleh sang legendaris Musashi, 200 tahun lalu. Duel ke-60 dan ke-6 direncanakan pada tanggal terakhir tahun lama dan pada tanggal pertama tahun baru, tetapi duel tersebut mungkin tak terjadi. Shigeru telah menghilang. Katakan kepadaku apa yang telah kamu ketahui. Heiko memulai laporannya. Jika dia terlalu memikirkan apa yang dikatakannya, dia mungkin tak akan mampu melanjutkan. Kepingin informasi didapatnya dari beberapa sumber berbeda. Dia menyatukan berbagai informasi itu dengan benar, tetapi dia berharap seluruh hatinya bahwa dia salah. Kuil Buddha kecil di dalam istana Nokumo dibangun pada zaman dahulu, pada tahun ke-13 Go Hanazono. Tidak seperti kuil lain, kuil ini tidak didedikasikan tertentu. Ini karena Lord Wakamatsu membangunnya untuk menebus perusakan 3 lusin biara aliran Jodo, Nichiren, Tendai, dan Shin, pembunuhan 5.000 biarawan termasuk keluarga dan para pasukan samurai Akaoka yang fanatik telah mengabaikan perintah Tu untuk menghentikan pertengkaran agama dan intrik politik. Shigeru tahu tentang kuil itu secara mendetail. Sejak masa kecilan menjadi tempat sentral dalam mimpinya yang terburuk dari mimpi sering terulang. Tahu bahwa mimpi-mimpi itu penuh dengan pertanpaham satu pun di antaranya, Shigeru menghabiskan waktu mempelajari kuil Buddha di istana Susume no Kumo, mengabaikan rasa sakit yang dia rasakan di mata dan paru-parunya. Dikatakan bahwa neraka terbagi dalam 16 tingkat siksa. Tahu lebih baik. 108 penderitaan adalah imbalan yang seorang pria akibat ketamakan, kebencian, dan kebodohan yang tak. 108 pertobatan dibutuhkan untuk membawa jiwa-jiwa ia kembali ke sinar Sang Buddha. 108 adalah jumlah kehit akan dijalani Shigeru di 108 neraka akibat kejahatan terbayangkan. Ketika batang hio ke-108 telah dinyalakan akan memulainya. Ampuni aku, ayah. Kumohon, ampuni aku. Tetapi dia tahu, dia tak mungkin diampuni. Ruh Lord Kyorimu mengampuninya atas pembunuhan dirinya. Tetapi, tidak untuk yang lain. Tak seorang pun yang akan mengampuninya. Ampuni aku, ayah. Kumohon, ampuni aku. Shigeru kagum. Entah bagaimana caranya, dia tetap mengingat Hai meski melihat bayangan mengerikan yang membuatnya tak, bayangan yang menekan kepalanya sehingga dia merasa tulang ten akan pecah kapan saja. Bayangan yang menghina keberadaan diri begitu, dia tetap menghitung. Ini adalah hio ke-108. Ampuni aku, ayah. Kumohon, ampuni aku.